Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube semua, hari ini kita bertemu lagi di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya mau ngebacot soal perjalanan sebuah alat musik ya, sampai saat ini hadir di tengah-tengah kita. Alat musik itu adalah gitar. Kita akan membahas tentang gitar. Bang, emang bisa main gitar ya? So ngebahas soal gitar. Bisa lah, masa sih nggak boleh main gitar? Mau lihat? Nih, gua kasih lihat ya. Berakhirlah sudah cerita kita setelah sekian lama bersama. Kau hadirkan dia dalam cerita yang hanya menyisakan duka. Coba menahan pedih yang ku rasa, walau ini menyakitkan. Jika menyakiti aku bisa membuatmu bahagia, maka lakukanlah itu. Tanpamu ku yakin bisa ikhlas ku mencintaimu, ikhlas ku kehilanganmu. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu. Kau bersama dia, aku bersama doa. Emangnya situ bisa main gitar? Gak bisa sih bang, lanjut lagi lah pembahasannya. Oke teman-teman yang saya hormati, gitar itu di awal-awal ditemukannya gitar itu bentuknya tentunya belum seperti saat ini ya, yang kita mainkan sehari-hari, yang modelnya udah bagus banget dan lehernya juga bagus. Sebenarnya gitar itu sebelum sampai pada masa ini, zaman ini, dia mengalami beberapa perubahan bentuk ya. Bentuk dasarnya itu karena memang keterbatasan ide orang-orang setiap zaman itu untuk membentuk model-model gitar itu sendiri. Dan tentunya penamaan alat musik ini tidak serempak seperti saat ini. Kita bawa ke Indonesia namanya gitar, kalau kita bawa ke Eropa namanya guitar dan lain sebagainya. Dulu itu masih berbeda-beda namanya, dan setiap zaman itu berbeda penamaan terhadap gitar ini. Bagaimana buku karangan Al-Farabi, seorang ilmuwan muslim, dia pernah menulis sebuah buku Kitab Al-Musik Al-Khabir ya. Di buku itu dijelaskan bahwa suatu alat yang dipetik yang bentuknya seperti buah pir itu namanya adalah tanbur. Dalam buku karya Al-Farabi itu dijelaskan bahwa tanbur itu sudah ada pada zaman 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali tanbur itu ada dan dimainkan oleh manusia pada peradaban mereka masing-masing. Nah, menurut Al-Farabi bahwa tanbur ini terkenal di kalangan masyarakat Mesopotamia ya, dan bentuk daripada tanbur ini adalah bodinya kayak buah pir dan leher tanbur merupakan tempat bentangan-bentangan senar ya. Dan pada saat itu senar tanbur bukan seperti saat ini ya, baja dari senar baja ya, enggak, bukan seperti itu, melainkan dari usus-usus hewan ya, atau senar nilon. Ada satu musisi paling top ya di zaman Mesir kuno ya, namanya adalah Harmos. Dia bukan hanya kisah dan dongeng belaka, tapi memang ada nyata bahwa dia dikubur dengan alat tanburnya sekaligus di dekat makam Ratu Hatshepsut.
Nah, kemudian di tahun 3000 sebelum Masehi namanya adalah tanbur, dan di tahun 400 sampai 800 sebelum Masehi itu namanya adalah kitara, dan pemainnya disebut kitaristu. Ada 3 fungsi kitara pada saat itu. Yang pertama sebagai pengiring musik, yang kedua sebagai iring-iringan musik untuk penyembahan kepada dewa Apollo, dan yang ketiga adalah untuk pentas ya, untuk pertunjukan gitu. Jadi ini fungsi kitara pada saat itu, pada tahun 400-an sebelum Masehi ya. Kitara itu tersusun atas sebuah kotak resonator dari kayu yang disebut dengan ocheon, dan 2 lengan tempat senar itu disebut dengan pecheis. Untuk penyeteman nada itu disebut dengan kolopes. Dan ada yang unik ya, kitara ini senarnya ada 7 teman-teman, jadi melebihi gitar yang saat ini yang kita lihat ya. Kemudian di abad 12 Masehi, 1200-an ya, alat musik yang mirip dengan gitar ini disebut dengan laut. Ada bangsa Moor yang mendiami semenanjung Iberia membawa tanbur itu masuk ke Spanyol, dan disinilah orang-orang Spanyol itu merubah bentuk-bentuk daripada tanbur tersebut atau laut tersebut, diubah menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang tentunya diubah itu tubuhnya yang mirip buah pir tapi cembung itu dipangkas menjadi rata ya, menjadi datar. Kemudian untuk lehernya juga agak sedikit diperpendek supaya nyaman dalam memainkan alat musik tersebut. Kemudian pada abad 15 sampai 16 itu alat yang seperti gitar ini disebut dengan vihuela yang banyak digunakan di Spanyol. Terlebih lagi di Portugis itu mereka banyak menggunakan alat musik vihuela ini. Nah, vihuela di Spanyol dan Portugis ini senarnya dari vihuela ini terbuat dari jalinan usus domba, dan jumlahnya ada 6 buah sama dengan gitar saat ini. Dan tentunya bodi dan lehernya udah menyerupai dengan gitar seperti sekarang ini. Ada salah satu musisi Spanyol yang lahir pada saat itu, namanya adalah Luis de Milan. Dia merancang komposisi nada musik vihuela yang berjudul Libro de Musica de Vihuela de Mano intitulado El Maestro. Itu yang dia bikin ya, komposisi nadanya pada saat itu. Yang ini tujuannya untuk dedikasi kepada Raja John III dari Portugal ya. Kemudian teman-teman semua yang saya hormati, pada abad ke-19 gitar klasik mulai bermunculan ya, dan kemudian nadanya juga mulai tetap ya. Di antaranya senar pertama itu nadanya E ya, senar kedua nadanya A, dan ketiga nadanya D, keempat nadanya G, kelima nadanya B, dan keenam nadanya adalah E. Jadi pada saat itu mulai terbentuk komposisi nada dasar daripada masing-masing senar gitar ya. Dan tentunya setelannya juga sudah menggunakan bergerigi. Jadi udah digantikan yang dulunya masih pasak ya. Sementara Antonio Torres itu mengubah sedikit bentuk dari bodinya, agak diperbesar dikit ya. Dan pada saat itu gitar sementara berkembang di Eropa. Lambat laun juga menyebar di jazirah Amerika gitu. Christian F. Martin misalnya, seorang pendatang dari Eropa, mengembangkan senar baja untuk gitar akustik pada abad ke-20, sehingga muncul pemusik-pemusik handal beraliran blues, misalnya si Robert Johnson dan Hoddie Ledbetter. Kedua orang ini musisi jazz legendaris pada saat itu. Dan kemudian muncullah gitar modern yang ini pada tahun 1900-an ya. Nah, di sini pemahaman orang mulai berkembang ya. Setelah dia menggunakan gitar-gitar itu dipakaikan senar baja, ternyata ada kerusakan yang terjadi pada bagian leher dan bodinya gitu. Maka dibuatlah penahan berbentuk X di dalam resonansi gitar gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah gitar elektrik ya. Nah, ini yang paling akrab dengan kita ya, dan saat inilah gitar yang paling baik. Di tahun 1948 seorang bernama Clarence Leonidas Fender meluncurkan sebuah gitar elektrik ya, bernama Broadcaster, dan pada tahun 1951 berganti nama menjadi Telecaster ya. Dan Leo membuat gitar ini nyaman untuk digunakan dan mudah untuk digunakan gitu.
sehingga dia juga di dalam gitar itu memberikan amplifier khusus supaya suara yang dihasilkan sangat-sangat mantap gitu ya. Jadi ini perjalanan gitar ya, dari yang dulunya benar-benar tradisional ya, sangat primitif, dan sampai saat ini sudah dikombinasikan dengan elektrik dan menghasilkan suara-suara yang banyak versinya gitu ya. Kalau kita cek ya, suara dari gitar elektrik itu tergantung dengan distorsi alat yang digunakan untuk gitar tersebut, dan distorsi ini memiliki jenis-jenis suara yang berbeda gitu. Oke teman-teman, ini saja yang bisa saya bacotkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini membuat Anda menjadi muak, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.